Shalom, selamat pagi ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya mengucap syukur kita semua bisa berkumpul di sini pagi hari ini. Luar biasa, ada 1.000 orang ya, bersama dengan para malaikat. Iya, belum, bentar. Selamat pagi, Pak Riki. Terima kasih ya suamiku sayang, kau mau ikut hari ini. Perdana ini. Komisi dewasa sekarang ini kan, dulu kan komisi dewasa wanita, jadi kesannya khusus untuk wanita. Tapi sekarang komisi dewasa, jadi bapak-bapak juga boleh ikut kan ibu-ibu? Nah, semoga minggu depan ibu-ibu bawa suami ya, masing-masing ya. Termasuk Pak Dani ikut ya Bu ya. Ya. Kita akan memasuki saat teduh sebelum kita mulai persekutuan kita pagi hari ini. Saya minta jemaat untuk berdiri, Ibu Bapak. Mari kita mulai persekutuan kita pagi hari ini dengan menyambut melalui pujian Seindah Siang Disinari Terang. Kita bisa bayangkan kalau siang tidak ada terang, alias gelap gulita. Jadi kita nggak tahu ya kapan siang, kapan malam ya. Bisa-bisa kita tidur lagi ya kan? Iya. Mari kita bersyukur pagi hari ini. Dengan adanya terang di atas sana sehingga kita tahu kita harus bangun dan bekerja sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Mari kita buka dengan berdoa bersama.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini Engkau kumpulkan kami kembali di tempat ini ya Tuhan. Kami bersatu hati di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus untuk memuji dan menyembah Allah Bapa di sorga. Kiranya Engkau mau mengampuni setiap kelemahan dan dosa-dosa kami ya Tuhan, agar kami layak memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan dan sudah menebus kami semua. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau memimpin persekutuan ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Jujur aja saya grogi ya. Ini pertama kali saya disuruh jadi pemimpin pujian di persekutuan ini begitu. Maaf ya kalau saya salah ngomong atau bagaimana gitu ya. Grogi deh saya. Iya. Ya. Ini dia. Seturut dengan Amsal 10 ayat 5. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Satu lagi, Amsal 30 ayat 25. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Siapa di sini yang pernah mengamat-ngamati semut? Tolong angkat tangannya. Saya pernah mengamat-ngamati semut gara-gara iseng. Saya waktu itu sendirian di rumah dari pagi sampai malam atau sampai sore lah ya. Tiba-tiba ada semut rame sekali di dapur saya. Biasanya langsung saya semprot baygon. Tapi hari itu saya lagi iseng. Semut itu lagi makanin kacoa yang baru aja saya injek paginya ya. Lalu saya pikir coba saya pengen tahu berapa lama sih semut menghabiskan kacoa ini ya. Ternyata 1 jam ibu-ibu, kurang lebih 1 jam. Saya mondar mandir di dapur saya, lalu tiba-tiba saya cari kacoanya udah gak ada. Semutnya pun bubar sesudah si kacoa habis mereka angkut ya. Jujur aja saya terkagum-kagum sama mereka ya. Semut yang katanya Amsal bangsa yang tidak kuat. Benar kan? Kalau kita pakai telunjuk aja udah selesai dia ya. Apalagi pakai baygon, habislah dia. Tapi dia selalu cari makan di musim panas. Atau ya kalau di sini mah musim panas terus ya. Indonesia mana ada musim dingin. Tapi kalau enggak ada banjir, mereka selalu ya kesana kemari cari makan ya kan. Dan tahu nggak, kalau itu kacoa saya baygon, nggak bakalan dimakan sama semut. Dia tahu aja ya, itu makanan bahaya, beracun gitu ya. Luar biasa ya si semut ini ya. Ya, mari kita mengucap syukur untuk ciptaan Tuhan yang luar biasa itu. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Ruby. Kita akan mengangkat pujian ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Allah Roh Kudus.
Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh datang ke hadirat Tuhan di pagi hari ini di tengah kesibukan kami masing-masing. Kiranya waktu yang kami siapkan ini boleh Tuhan siram dengan kebenaran firman Tuhan untuk kami semakin memahami apa yang Tuhan mau singkapkan kepada setiap kami melalui firman kebenaran-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, khususnya hamba-Mu yang penuh kekurangan dan tidak layak ini. Kiranya setiap pikiran kami Tuhan yang menguasai, sehingga kebenaran itu boleh kami hidupkan dalam kehidupan kami. Kami berdoa memohon hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu ya. Ya, kita hari ini katanya ada 2 sesi ya. Sesi saya sebentar doang sih. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Cuman saya dikasih 1 ayat katanya. Tapi ini pasti sudah terkenal sekali ya. Katanya Amsal 31. Siapa yang tidak tahu, khususnya ibu-ibu ya. Nah, kita akan baca sebuah ayat dari Amsal 31 ayat 11. Katanya waktu menyusun tema dan tujuan ayat ini dipakai ya. Jadi saya tidak merubah. Oke, hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Karena hari ini temanya soal investasi, maka mungkin ayat ini yang dipakai ya. Tapi apakah benar nih keuntungan yang dimaksud di ayat ini sama nih ya nanti ya? Ya, coba kita lihat ya. Kalau kita membaca ayat 31 ayat 11 ini, hati suaminya percaya kepadanya ini tentu istrinya ya. Jadi kita Oke. Kalau kita bicara 31 ayat 11 ini tentang suami kepada istri, maka tidak akan jauh-jauh kita harus melihat ini adalah di sebuah tujuan Allah dalam pernikahan ya. Jadi ada suami, ada istri, ada fungsi, ada tujuan. Benar nggak? Kalau baca the whole perikop dari 31, maka setiap ayat itu menunjukkan apa fungsi istri, apa fungsi suami ya. Kita tidak membacakan itu, kalau enggak nanti waktunya saya ambil semua, Bu Ilya bisa marah nih ya. Ya, jadi kalau kita membaca pasal 31, Amsal 31, maka ini tentu cerita di dalam sebuah pernikahan ya. Ada unsur 4 ini. Lalu sebenarnya kalau kita baca kembali perikop kita ya, tadi yang diberikan hanya 1 ayat ya. Ini hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Maka saya coba kita memahami unsur di dalam ayat ini ya. Pendek, mungkin ibu-ibu sudah hafal? Jadi kalau kita baca ayat ini pendek sekali sih. Nah, saya mencoba melihat 3 unsur di dalam ayat ini. Hati suaminya percaya kepadanya dan suaminya tidak akan kekurangan. Maka di sana ada kata hati, ada kata percaya, lalu ada kata keuntungan. Bicara soal hati itu bicara soal apa? Perasaan. Ada lagi? Kalau kita bicara soal hati, pikiran, oke? Kecocokan, deg-degan ya. Jadi kayak waktu pacaran, bicara hati kita deg-degan ya. Tapi kalau udah 30 tahun, kita nggak ada deg-degnya ya. Deg-degannya sudah selesai gitu ya. Karena sudah deg-degannya 30 tahun, jadi sudah tidak berasa. Jadi kayak orang gempa bumi, skala Richternya mesti lebih tinggi baru kita bisa rasakan, benar nggak? Nah, ini ketawa semua berarti setuju nih apa ya? Kalau skala Richternya masih di 3 dan 4 sudah tidak berasa, ya? Mesti gelombang dengan skala Richter di atas 7 baru kita berasa. Oke, bicara hati dan percaya ya. 2 unsur ini kita lihat ya.
Tentu ini adalah kita bicara tentang apa? Sebuah relasi. Benar nggak? Kita punya hati, kita bisa percaya, pasangan kita bisa punya hati, punya kepercayaan, itu tentang apa? Tentang relasi kita. Dan ini kembali lagi saya rasa kalau tentang segitiga ini saya hanya nambahkan ya. Saya rasa kita udah berkali-kali berulang-ulang di dalam pembinaan gereja, segitiga pernikahan ini selalu muncul. Tapi saya ingatkan aja ya. Jadi kenapa relasi itu sebuah relasi antara kita ngomong hati dan percaya. Kalau kita melihat segitiga pernikahan ini, maka kita dapat melihat ada suami, ada istri, lalu ada Tuhan di atasnya. Tentu di dalam sebagai orang Kristen, pernikahan kita itu adalah pernikahan kudus di hadapan Allah, adalah pernikahan yang diinisiasi oleh Allah. Kita percaya itu ya. Seperti yang ditulis dalam Kejadian 2 ayat 24. Tuhan sendiri yang berfirman bahwa laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dan mereka menjadi satu daging. Jadi pernikahan adalah inisiasi Allah bagi kita. Nah, ketika seorang suami dan seorang istri tahu tujuan yang Allah berikan, maka headingnya, fokusnya ke siapa? Ke Allah. Ya, dari segitiga ini jelas dikatakan. Kalau suami mengarah ke Allah, istri mengarah ke Allah, maka jarak antara suami dan istri pun akan semakin dekat. Ya, konsep segitiga ini yang kita lihat begitu. Jadi kalau kita tidak headingnya, tidak fokusnya ke Allah, maka kita jaraknya semakin jauh. Ya. Jadi kalau bicara hati dan percaya, maka di dalam Amsal 31 ini dikatakan antara suami dan istri harus tahu relasi ini bertumbuh hanya pada menuju kepada Allah. Ya, tidak ada. Kalau dikatakan, wah enggak juga, saya sama suami saya sama pasangan saya itu, ya karena hari ini ada bapak-bapak, jadi saya harus sebutkan saya dengan suami saya ataupun dengan istri saya baik-baik aja. Ya, kita perlu refleksi ya, apa yang Allah berikan pada kita. Nah, jadi di dalam kita berelasi di dalam pernikahan ini, maka kita harus melihat tujuan Allah dalam hidup pernikahan kita. Nah, tentu ini saya juga tidak panjang lebar ya. Hati dan percaya tentu itu menyangkut relasi kita dengan pasangan kita. Relasi dengan pasangan kita didasarkan relasi kita dengan Tuhan. Tidak ada yang lain. Ya. Nah, lalu ayat ini mengatakan hati suaminya percaya, lalu dia mendapatkan apa? Tidak akan kekurangan keuntungan. Ini kayaknya pembagian yang paling orang seneng deh kalau udah bicara untung. Tadi saya diajak foto aja, langsung tidak ada foto formal ya. Langsung fotonya harus begini, katanya ini cuan. Dua cuan-cuan terus gitu ya. Jadi fotonya aja tadi kita udah cuan terus nih ya. Kalau bicara cuan, ibu-ibu paling seneng ya. Wah, cuan kita ke pasar aja kalau nawar 1.000 aja kayaknya udah seneng banget gitu ya. Padahal suaminya kasih 10 juta gitu ya, enggak seseneng waktu di pasar nawar 1.000 ya. Nah, bertobatlah. Nah, kita lihat kata yang ketiga. Ya, keuntungan. Bicara keuntungan tadi kita tentu pahami apa? Cuan ya, semua cuan. Apa yang dicuan? Kita baca di pasal 31, apa yang dikatakan cuannya? Kalau ibu-ibu baca Amsal 31, kira-kira apa sih yang didapat? Dari 1 sampai, harusnya pasti semua udah hafal ya 31 ini ya. Kira-kira ini syarat apa? Atau kalau dapat istri yang di Amsal 31 ini kira-kira seperti apa? Kita mesti nanya bapak ini kalau gitu. Kalau suami istrinya standarnya di Amsal 31, kira-kira suaminya gimana? Gimana Pak? Seneng ya? Wah, saya nanyanya dulu nih, suami bilang seneng banget. Nah, cuan ya. Kalau ibu-ibu gimana nih? Amsal 31 buat ibu-ibu. Berat ya? Waduh, nggak seberat saya dong ya.
Hah? Apa katanya? Untungnya banyak banget ya. Ini kalau dibandingkan ibaratnya suaminya lebih untung ya. Benar ya? Setuju? Wah, kita nanti kalau hadap Tuhan kita harus komplain nih ke Tuhan ya. Ini kenapa Amsal 31 dibikin buat suami-suami yang lebih cuan nih? Kita kayaknya nggak cuan nih ya, coba. Semua bangun pagi-pagi, ibu ini langsung melihat ayat itu. Bangun pagi-pagi apalagi menyulam semuanya. Ini kalau dikatakan zaman sekarang, ini adalah Wonder Woman, super mom untuk kita. Siapa yang gak mau? Kalau cari mantu kira-kira mau seperti itu? Oh mau ya? Wah ini ibu-ibu gak mau rugi ini bener-bener nih ya. Cari mantunya standarnya ini. Berarti kalau mertua nanti mau cari mantu, dibacain Amsal 31. Standarnya seperti itu, benar nggak? Wah kalau bicara keuntungan, maka kita katakan, wah ini Amsal 31 benar nggak ini kita bisa lakukan? Sudah ya? Oke, kita catat ya Bu, siapa nih? Bu Dos, oke, katanya sudah dilakukan ya, oke. Nah, kita tahu di pembuka ayat 31 ya, dikatakan, 31 ayat 10 ya, sebelum masuk ke ayat 11, apa yang dikatakan? Istri yang cakap, siapa yang dapat menemukannya? Ia jauh lebih berharga daripada permata. Istri yang cakap, cakap, mungkin ibu-ibu yang KW yang lama ya, maaf menggunakan KW ya dulu ya. Kita pernah menerbitkan buletin yang namanya Asset Hail. Itu yang cakap. Cakap itu dalam bahasa Ibrania Hesed Hail. Hail itu adalah yang gimana? Ya tadi yang saya katakan. Wonder Woman, super mom ya. Dia tangguh, dia punya tidak putus asa, dia akan melakukan apa yang ini. Dan di dalam Alkitab yang menggunakan kata cakap Hesed Hail itu banyaknya di kitab Rut ya. Di kitab Rut 2 kali kata cakap untuk Rut itu adalah sama dengan cakap di Amsal 31 ayat 10. Jadi dikatakan istri yang cakap siapa yang dapat menemukannya. Nah yang cakapnya tentu yang di bawah, rinciannya ya, perinciannya banyak. Nah lalu kalau kita bicara tentang tadi apa yang sudah dilakukan para ibu-ibu ya, katanya sudah dilakukan. Nah lalu katanya suaminya mendapat keuntungan. Keuntungan yang seperti apa? Seperti yang sudah ditulis di dalam ayat-ayat berikutnya ya. Tadi ya kata Bu Dos itu bangun pagi sudah, masak sudah. Apa yang di sini? Menyulam sudah? Soalnya di pasal 31 ini ada dikatakan ini. Ya. Bangun ketika masih gelap, katanya kita di Gading Serpong semua bangun masih gelap, tidak ada terang, kita semua ada bangun ya, benar ya. Jadi sudah dilakukan nih, ya, menyediakan makanan untuk seisi rumah, bahkan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya. Jadi ada bantuan, berarti yang mendapat honor ini pelayan-pelayannya juga dapat ini kalau gitu ya. Nah, apa lagi? Membeli ladang, mempertimbangkan. Nah, membeli ladang ini mungkin nanti seperti yang mau diinfokan oleh Bu Ilia ya, investasi. Tangannya ditaruh pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Wah, semua. Saya sih tidak lolos ya, kalau untuk Amsal 31 ya, mau memintal, mau menjahit. Kalau bangun pagi saya masuklah, jadi masih ada nilai 1 lah. Kalau yang lain sih, tuh membuat permadani bagi dirinya, linen halus, kain ungu, wah luar biasa. Ya dibaca ya ibu-ibu ya, saya nggak baca lagi. Lalu keuntungan ini seperti yang kita pahami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat, mau kesehatan, mau apa, tapi kita ini hanya masuk di dalam anugerah umumnya Allah. Kalau kita hanya berkutat di sini, kesuksesan, kehidupan yang baik, maka ini kita hanya masuk di dalam anugerah umum Allah. Sedangkan kita ini anak-anak Tuhan, kita percaya kita dapat anugerah apa selain anugerah umum? Ya,
perumpamaan orang yang mendapatkan anugerah khusus. Jadi kalau kita setiap hari hanya berkutat di anugerah umum, maka kata Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 19, maka Paulus mengatakan, jikalau kita hanya dalam hidup ini menaruh pengharapan pada Kristus, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Pada takut jadinya, karena Paulus yang ngomong ya, bukan aku loh ya, jadi jangan marah nih nanti. Paulus mengatakan itu. Kita ini adalah orang-orang yang sudah mendapatkan special grace itu. Jadi kalau kita hidup ini masih hanya berkutat di dalam kesehatan yang baik, uang yang oke, mau apapun ya, kita salah nggak berdoa untuk anak yang sukses? Tidak salah. Kita boleh nggak berdoa untuk kita mendapatkan rezeki yang banyak? Tidak salah, boleh. Lalu apakah ketika doa kita ketika saya sakit 10 tahun tidak sembuh, apa yang kita mau doakan kepada Tuhan? Inilah yang kita sebutkan common grace. Allah memberikan kesembuhan pada orang yang tidak percaya, betul nggak? Apakah ada orang yang tidak percaya Kristus bisa sembuh dari sakit kritis? Itu namanya common grace. Allah memberikan anugerah umum ini kepada semua orang, baik orang percaya maupun tidak. Allah bisa mensukseskan tetangga kita yang bukan orang Kristen, bukan orang percaya. Ada? Ada. Banyak orang yang tidak percaya Tuhan, anaknya sukses-sukses, suaminya kaya-kaya. Karena itu mereka mendapat common grace dari Allah. Sedangkan kita itu adalah yang mendapat special grace. Kita mendapat anugerah khusus. Anugerah yang lebih dari anugerah umum itu. Lalu kalau kita hari ini hidup masih berkutat di sini, maka Paulus katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 9, kita adalah orang yang paling malang. Lalu apa sebenarnya? Kita harus bagaimana? Ini pada takut kan ibu-ibu ketika dikatakan orang malang. Langsung pada takut nih kalau dikatakan orang malang ya, udah orang kudus ya. Nah, kita itu katanya apa? Maka ketika kita berdoa, mendapatkan berkat yang lebih, mendapatkan sakit yang tidak sembuh, ataupun sakit yang sembuh, maka kita harus lari kepada hikmat Allah. Hikmat Allah itu dari mana? Dari special grace. Tidak ada di wahyu umum. Tidak ada. Hanya di special grace, yaitu Tuhan memberikan rohnya kepada kita. Maka Salomo, Amsal ini ditulis oleh Salomo. Ingat Salomo minta apa ketika Tuhan menanyakan? Hikmat. Nah, itu ada di special grace buat kita. Maka ketika kita mau sudah diberkati dengan segala kelimpahan, maka kita harusnya nanya ya hikmat, karena itu ada di special grace. Apa yang Tuhan mau saya bagikan, saya kerjakan melalui berkat yang Tuhan berikan. Jikalaupun saya sakit tidak sembuh, apa yang Tuhan mau saya nyatakan dalam kehidupan saya dari hikmat Tuhan itu. Jadi kita tidak berkutat di common grace. Kita harus ingat, kita dapatnya special grace. Roh Tuhan yang memberikan kepada kita. Tuhan sudah memberikan rohnya menginap di dalam diri kita, untuk kita boleh berjalan seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Maka itu kita hidup di dalam special grace. Nah, inilah yang harusnya menjadi pemahaman kita. Saya ingin mengajak kita membaca Amsal 31 ini di ayat 29. Inilah yang mungkin seringkali kita tidak teliti ya. Banyak wanita bertindak dengan cakap. Berarti artinya bukan cuma kita. Betul gak? Tetapi kau melebihi mereka semua. Tetapi kamu melebihi mereka.
Kenapa kamu bisa lebih dari mereka? Baca ayat 30. Kemolekan itu menipu dan kecantikan sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Jadi istri yang takut akan Tuhan, itulah yang memberi keuntungan itu. Ya. Nah, saya mau katakan Amsal ini banyak sekali yang kita tahu Salomo yang menulis ya, tapi Amsal ini unik sekali. Nah, saya ingin mengajak kita membuka ayat pasal 1. Amsal pasal 1 ditujukan pada pria, ya, oleh Raja Salomo menulis ya. Jadi perintah ini adalah untuk pria, dan diawali juga di pasal 1 itu ayat 7 apa? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi sama, baik suami, baik istri, melalui kitab Amsal ini kita diingatkan hanya ada satu perintah buat kita, yaitu takut akan Tuhan sehingga hikmat, dan kita meminta hikmat itu kepada kita, buat kita semua, untuk kita boleh bertindak. Mau berinvestasi, mau berdoa untuk kesembuhan, mau berdoa untuk kesuksesan, mau berdoa untuk apa, tapi kita harus tahu kita tidak berhenti di dalam anugerah umum itu. Bukan hanya sekedar, jangan-jangan kita sering sekali, kita tahu anugerah khusus yang Tuhan berikan enggak? Kita kalau tahu Yohanes 14 katakan apa? Tuhan katakan apa? Saya pergi dan menyediakan tempat bagi kita semua. Pernah gak kita bayangin tempat itu seperti apa? Atau kita hanya membayangin tempat itu kayak Austria atau Switzerland? Hah? Nah, kalau hanya itu berarti kita hanya di Common Grace. Tidak. Bayangin, Allah mengorbankan dirinya menebus kita, ya, membenarkan kita di dalam keberdosaan kita menjadi yang benar, bukan hanya untuk hidup yang di anugerah umum, bukan untuk itu doang. Kita mendapatkan anugerah khusus itu, maka marilah kita hidup di dalam anugerah khusus itu, semakin memahami apa yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita, baik itu yang seturut yang kita inginkan ataupun tidak. Manusia pasti inginnya semua yang baik ya, yang oke ya. Kalau doa tidak sembuh aja dari sakit, kita berasa Tuhan tidak mendengar ya. Rata-rata kita seperti itu cara berpikirnya. Padahal tidak. Tuhan sudah menjawab. Tapi hikmat apa yang kita dapat dari itu? Kiranya kita ditolong oleh pemahaman firman Tuhan atas anugerah yang kita terima, itu anugerah yang spesial. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, anugerah khusus yang Tuhan berikan pada setiap kami, sehingga kami boleh memaknai hidup ini bukan seperti orang-orang pada umumnya, tapi kami memahami, memaknai hidup kami yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kami mendapatkan kehidupan yang kekal. Kami mendapatkan sebuah hadiah yang luar biasa dari Tuhan, karena Tuhan mau berinkarnasi menjadi manusia untuk kami yang berdosa ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh melekat pada setiap kami, untuk kami hidupkan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan mengangkat doa syafaat. Maaf, Ibu Ruby, saya minta Ibu Ruby untuk memimpin kita.
Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan pada setiap kami di dalam kehidupan kami yang begitu nyata Tuhan sertakan. Namun kami kadang-kadang tidak memahami itu. Dan pada saat ini kami bersyukur untuk kami boleh bersehati menaikkan syafaat kami kepadamu ya Bapa. Kami mau berdoa untuk kelancaran pembangunan gereja. Kiranya belas kasihan Tuhan curahkan pada setiap kami yang mengelola, yang mengerjakan, sehingga kami boleh melakukan pembangunan ini dengan baik dan tepat pada waktunya bisa selesai. Kami tahu banyak rintangan yang kami hadapi, namun kiranya kami percaya kami boleh menopang itu hanya kepada batu karang yang teguh Tuhan kami. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan di dalam pergumulan, tantangan hidup, kesehatan, pekerjaan, banyak hal. Tapi biarlah semua itu boleh kami topang karena kami punya pengharapan hanya kepadamu ya Tuhan. Sebuah janji yang Tuhan berikan kepada kami secara khusus bahwa tidak ada yang perlu kami khawatirkan karena Tuhanlah yang terus akan menyertai dan memberikan berkatnya kepada setiap anak-anak Tuhan yang mencari Tuhan, yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga secara khusus berdoa untuk Ibu Endang yang sedang dirawat di rumah sakit karena satu dan lain hal di dalam kelemahan tubuh. Tuhan sertakan melalui pengobatan yang ada sehingga Bu Endang juga boleh segera pulih kembali. Dan juga untuk Pak Guntur, suami dari Ibu Esnur, yang juga mengalami gangguan hati dan empedu, Tuhan sertakan, Tuhan beri kesembuhan. Kiranya melalui pengobatan yang ada, Bu Endang dan Pak Guntur boleh terus mengalami pemulihan dan boleh terus menyatakan pemulihan ini sebagai sebuah syukur kepada Allah melalui kehidupannya. Dan kami juga berdoa untuk Ibu Budi Rahmawati yang Tuhan tambahkan usianya. Kiranya anugerah Tuhan yang dicurahkan padanya boleh terus menjadi berkat, menjadi saluran berkat dan berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Masih banyak syafaat yang mungkin kami tidak sebutkan satu persatu. Namun kami percaya Tuhan, setiap kami yang datang kepadamu, di dalam segala keterbatasan kami, pergumulan kami, ketakutan kami percaya, kami punya Allah yang hidup, Allah yang telah beranugerah khusus kepada setiap kami. Sehingga kami boleh mempercayakan itu dan berani mempertaruhkan itu semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dengarkanlah kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan Ibu Ruby. Memang betul, kita seringkali lupa dan berkutat hanya di anugerah umum, pengen sehat, pengen terjamin keuangannya, apalagi pengen anaknya sukses, apalagi Bu, ada yang saya lupa? Yang umum-umum sering-sering kita lupa ya, bahwa kita sebetulnya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, bahwa ada janji Tuhan yang lebih dari segala-galanya di dunia ini. Kalau ibu-ibu sering lupa, saya juga sama aja ya. Mari kita bertobat, dan kita bertobat setiap hari ya ibu-ibu, bukan cuma hari ini aja. Puji Tuhan ya, Tuhan Yesus itu tahu siapa kita ya, makanya Dia mau datang dan menebus kita. Ya, mari kita siapkan hati kita
untuk memberikan apa yang kita sudah persiapkan dari rumah, yaitu persembahan kita masing-masing, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui apa yang sudah Dia berikan kepada kita lebih dulu, yaitu segala macam berkat ya. Baik berkat keuangan, juga berkat kesehatan. Mari kita angkat pujian ini. Oh, sebentar saya mau bacakan Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Bersama untukmu jika Yesus milikku, bersukacitaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia mendung, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut tergesa, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kita nyanyikan bait ketiga, saya undang untuk berdiri. Meski tumpuanku pada Yesus Tuhanku, tidaklah aku jauh dari susah dan geluh. Di dunia yang fana, ku tak akan berperang. Di surga yang bakal, dengan Yesus ku menang. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami sejak masa muda kami sampai saat ini. Engkau memberikan apapun yang kami butuhkan ya Tuhan, baik itu kesehatan, baik itu segala macam harta benda yang kami perlukan. Engkaulah yang memberikannya ya Tuhan, karena dengan kekuatan yang darimu kami bisa bekerja dan mendapatkannya. Pada pagi hari ini Tuhan, kami membawa persembahan kami dengan penuh sukacita. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini dan menjadikannya berkat bagi kerajaan-Mu, bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ya. Sekarang kita akan memulai seminar tentang bagaimana mengelola segala macam ya Bu ya. Saya persilakan Ibu Ilia Courtier. Terima kasih Bu Rita. Bu Rita pertama kali jadi PP, saya juga pertama kali Bu diundang jadi pembicara. Jadi iya senasib dan khawatirnya 2 kali ya Bu ya. Selamat pagi Ibu-ibu dan Bapak. Puji Tuhan banyak sekali ya, sampai penuh di belakang. Tadi saya waktu datang cuma barisan depan-depan aja nih. Kelihatannya seru ya, pada mau belajar bareng-bareng ya. Pertama-tama saya mau ngucap syukur ya, karena ini seperti panggilan dari Tuhan kan. Waktu itu saya janji sama Tuhan, Tuhan pokoknya saya mau belajar, saya minta hikmat, saya pengen belajar keuangan ya. Terus kalau sudah dapet,
saya mau bagiin nih ilmu yang saya dapat ini kepada ibu-ibu yang sama seperti saya ya, ibu-ibu yang nggak punya latar belakang keuangan. Saya boleh tanya di sini ada yang latar belakangnya keuangan? Nggak ada ya? Jadi sama-sama kita belajar loh nih, bener ya? Pada tahun 2012 ya, cerita sedikit boleh ya. Pada tahun 2012 itu saya pindah ke Jakarta dari Balikpapan. Status saya ibu rumah tangga, tidak ada pekerjaan, mengurus anak dari usia golden years itu dari 0 sampai 5 tahun ya. Pada saat pindah Jakarta itu anak saya umur 4 tahun, tidak bekerja. Kemudian saya bingung, wah kalau nanti anak saya sudah mulai sekolah, saya ngapain dong gitu ya. Jadi begitu sampai di Jakarta, saya klik dulu ya. Gak ada, oh sebentar. Jadi begitu saya sampai di Jakarta, saya memutuskan untuk bergabung di salah satu kantor pemasaran mandiri di Kuningan kantornya ya, di Multivision Tower, namanya Excellent Star. Kemudian tahun 2014 saya diminta untuk ikut mengambil sertifikat profesi perencana keuangan. Dari nggak tahu, jadi tahu sedikit tentang perencana keuangan. Dan perencana keuangan ini ternyata banyak sekali dimensinya, dan ini sangat-sangat berguna, bukan saja buat kita ya, kita juga bisa bantu orang lain ya untuk merencanakan keuangan mereka. Kemudian saya belajar lagi, ternyata ada pandemi. Ngalamin nggak waktu pandemi ketakutan ya di rumah? Ngalamin ya, stres nggak? Terutama mereka yang bekerja di luar nggak bisa keluar ke rumah, terus ngapain? Nomor 1, drakoran ya, pastilah ya kan? Waktu itu saya juga sama nasibnya, cuma kan bingung ya, ngapain drakoran, tidak menghasilkan kan, hanya berjam-jam di depan layar. Nah saya ada satu kesempatan, pada saat itu saya berdoa, Tuhan saya ini gak ada penghasilan, suami juga sedang dirumahkan ya, kita gak ada income, kemudian ekonomi juga tidak menentu, kita tidak bisa keluar dari rumah. Tolong saya dikasih hikmat bagaimana caranya saya belajar tentang sesuatu yang baru tentang investasi. Nah pada tahun 2020 itu saya ikut kelas sekolah pasar modal yang diselenggarakan oleh diselenggarakan oleh bursa saham yang ada di Solo. Namanya sekolah pasar modal yang diadakan oleh Indonesia Stock Exchange Jawa Tengah. Karena kebetulan lewat di IG, ya kan, lewat di IG, kita kan lihat-lihat tuh sosmed ya, lewat iklannya, oh ini kayaknya saya pengen belajar. Bisa tuh, thanks God ya, saat itu ada teknologi yang namanya Zoom. Nah disitulah baru pertama kali belajar Zoom. Dan Zoom ini bukan cuman untuk kita belajar loh, untuk pelayanan. Ingat nggak teman-teman yang pengurus pada zaman pandemi ya, itu kan kita nggak bisa melayani orang di luar sana ya, tetapi karena ada teknologi WA, video call, kemudian ada Zoom, kita selain di rumah kita juga bisa melayani, karena pada saat itu selalu banyak sekali ketakutan, bener nggak? Ketakutan, sakit dan segala macam. Kemudian saya belajar lagi tentang investasi, pelatihan investasi ini dari kelas basic sampai advance. Kemudian tahun 2021 saya bergabung menjadi anggota $1 Million Roundtable, ini berpusat di Amerika, dan ini untuk profesi di bidang keuangan. Kemudian tahun 2023 saya ikut lagi kelas khusus, kalau jadi investor sudah ikut kelasnya. Nah ini ada satu yang menarik, kalau orang invest itu beli kemudian simpen, ya kan? Ibu-ibu beli emas hari ini, belum tentu besok harga emasnya naik kan ya, betul? Betul ya, jadi kita beli simpan. Sama juga di investasi saham, terutama pasar modal, kita beli, invest itu artinya kita beli saham,
kita simpan, nggak setiap hari kita liatin. Dan nggak setiap hari juga harganya naik kan. Nah, akhirnya saya memutuskan, ini kok ada teman-teman yang grup sebelah kok cuan-cuan terus ya. Padahal kan harusnya kalau invest kan simpen. Nah, saya tertarik akhirnya ikut belajar trading. Nah, seperti itu. Nah, sejak saya mengerti bagaimana bisa menghasilkan lewat trading saham, akhirnya saya fokus dan menekuninya hingga hari ini. Jadi ibu-ibu yang hadir pada hari ini, saya akan, Bapak juga mungkin sudah melakukannya ya. Saya akan membagikan pengalaman saya. Saya ini sama loh sama ibu-ibu, memulai dari nol ya. Jadi jangan takut, pada saat itu tuh saya takut. Aduh, ini namanya investasi tuh dunianya bapak-bapak ya, setahu saya ya. Jadi kalau mau belajar itu sulit ya mencari gurunya. Untung pada saat itu ya ada Zoom, ada segala macam, jadi kita bisa ikut di mana saja gitu secara online tanpa keluar harus dari rumah. Nah, sekarang ibu-ibu beruntung nih, kita bisa sama-sama belajar. Mungkin ini ibu-ibu beberapa sudah praktek langsung ya, dan beberapa mungkin sudah melakukan investasi di bidang yang lain, tapi kita sama-sama akan belajar saat ini ya. Kita tonton dulu, ini ada video bagus tentang perencana keuangan. Mari kita saksikan. Coba kita lihat ya. Son, your mother asked me Ketahuan to come up zamannya here ya. and Ada kiss yang you. tahu ini show-nya Hey. siapa? I know. Big Cosby You ya. know Tahun what? berapa nih ya? What you gonna say? And it's under control. So No no, problem. Right. How do you expect to get into college with grades like this? Jadi No anak problem. ini mendapat See, nilai D. I'm not going to college. Damn right. I am gonna get through high school and then get a job like regular people. Regular people? Yeah, you know, who work in the gas station, drive a bus. Jadi something like that. bapaknya bilang, ini loh So what nilaimu you're saying jelek. is your Gimana mother and I nih? shouldn't care if you get D's Gimana kamu because bisa you masuk don't need kuliah good grades to kalau be nilaimu regular seperti people. ini? Right. Okay. Oh, Gak usah khawatir Pak, Suppose saya nggak akan masuk you ke graduate universitas. from high school. Let's Nah, say ini you yang just pelajaran slide yang by. paling bagus tentang All right, perencana now keuangan. you got to find a job. Cara kita mengelola Now, what keuangan. kind of salary do you expect for a regular person? Nah, $250 orang a week. kebanyakan, $250 a week? Yeah. orang pada umumnya tuh seperti ini. Ini seperti di Amerika ya. I'm going to give you $300 a week. Yes, indeed. $300 a Gaji week. mingguan. $1,200 Ditawarkan, oke, a 250. month. All right? Great, I'll Saya take kasih it. Yes, you will. 350. And I will take $350. Di Indonesia for gaji tax. kena pajak? Whoa. Huh? Penghasilan Yeah, kena pajak? Because Bukan see, cuma the kena government pajak ya, comes for the ada regular iuran people first. BPJS, ada iuran JHT, jam sostek, pajak. Yang terbaru nanti apa? Now, how much does that leave you Tapera, siap-siap tuh. with? $850. All right. Now, Nah. you've got to have an apartment because you are not going to live here. Nah, diingatin nih. So, an apartment in Manhattan will run you at least $400 a month. Tinggal di Manhattan I'll tuh live in zaman New itu Jersey. mahal sekali ya, 1 minggu $400. All right. You live in New Jersey, you've got to have a car. I ride a motorbike. You need a helmet. Figure $100 a month for clothes and shoes. Figure 200. Kita I juga wanna seneng look kan good. ya, beli sepatu, beli tas, Okay, so koleksi what's that sepatu leave you yang with? paling 200. baru, terutama anak-anak ya. No problem. Harus mereknya Nike gitu ya kan. There is a problem. You haven't eaten yet. Nah, uangnya sisa segitu tuh. Makan gimana Buy makan? on bologna and cereal. So I Kita got everything I nasi need. padang plus yang paling murah dekat $200 sini berapa? 10.000 ya, cukup You plan to dong have a duitnya, girlfriend? ya For kan? sure. Terus terakhir dia bilang, kamu mau punya pacar nggak? Ya kan? Regular people. Ibu-ibu, siapa yang pernah nonton sitkom ini? Berarti umurnya sama ya, umur kita sama. Ini menarik sekali ya, tentang bagaimana kita mengajarkan perencanaan keuangan. Jadi sebetulnya apa sih perencanaan keuangan yang kita akan bahas hari ini? Kita sama-sama simak ya kata-katanya.
proses untuk mencapai tujuan finansial melalui manajemen keuangan yang komprehensif, terintegrasi dan terencana. Manajemen keuangan pribadi ini itu atau keluarga pribadi, bisa juga masih single seperti Safra di belakang ya, masih single Safra. Nah, itu mengelola keuangan pribadi dan seperti kita mengelola keuangan keluarga. Sama pentingnya seperti kita punya perusahaan kecil ya. Kita harus kelola dengan baik. Supaya apa? Supaya cukup. Ya kan? Cukup uangnya. Ibu-ibu tuh paling pintar mengatur pengelolaan keuangan ya. Kemudian prinsip dasarnya sama. Kalau ibu-ibu tidak memulainya dari sekarang, saya yakin ibu-ibu yang di sini itu kan umurnya sudah rata-rata di atas berapa? Di atas 50? Ada yang di atas 50? Oh, banyak ternyata ya, hampir 30% di atas 50. Yang 30? Nggak ada ya. Ibu-ibu punya anak yang di bawah umur sekarang tuh yang lagi ngetren tuh Gen Z. Anak-anak yang lahir di tahun 95 sampai 2010 ada yang punya? Banyak ya. Ini bagus sekali untuk kita terapkan. Kalau untuk kita sendiri kan mungkin sudah terlalu terlambat ya. Tapi tidak ada kata terlambat loh untuk perencana keuangan. Itu akan berlaku seumur hidup. Karena apa? Kita harus mengelola keuangan sampai usia pensiun. Oh, Ibu Dos bekerja ya Bu? Usia pensiun sampai usia berapa Bu? 60. Ibu sudah merencanakan nanti usia 60 sampai usia 85 masih bekerja atau tidak Bu? Nah, kalau boleh saya pilih maunya pensiun dini, ya kan? Uangnya bekerja sendiri Bu, nanti belajar ya Bu. Kemudian kalau kita tidak menyiapkannya dengan baik, itu yang terjadi adalah pada saat kita usia pensiun terjadi kegagalan finansial. Nah, ini banyak terjadi yang kita alami ya di kanan kiri kita. Pentingnya anak-anak kita belajar itu sejak dini kita ajarin bagaimana mengelola keuangan. Ibu saya umurnya nggak panjang ya, umurnya sampai 47. Pada saat beliau masih hidup, dia mengajarkan investasi yang sederhana. Kamu kalau udah punya uang lebih, uang jajan, uang segala macam, belilah emas. Sama nggak ibu-ibunya? Sama ya. Jadi beli emas tuh ada anting-anting, ada cincin. Dulu belum ada logam mulia kan, belum ya. Itu dikumpulin. Itu cara investasi sederhana. Kalau ya pada saat itu harga emas berapa ya, zaman tahun 2000-an tuh atau tahun sebelum itu tuh 9.000 sampai jauh banget ya, sekitar 20-30 tahun lalu harga emas tuh masih berapa? Di bawah 100.000 ya per gram ya, betul? Wah, bayangkan kalau saat itu saya tidak menjual emas-emasnya dan mengingat pesan mama, itu emas sudah berapa sekarang ya? Itu investasi loh, cara sederhana investasi. Oke. Sekarang ibu-ibu mari kita lihat ke dalam ya. Kita evaluasi masing-masing. Coba ibu-ibu pikirkan masing-masing, apakah ini sudah dilakukan? Sebelumnya saya boleh tanya enggak? Di rumah yang Menteri Keuangan tuh siapa? Oh, Ibu. Pak Riki, jadi kalau ada penghasilan langsung ke Ibu ya Pak? Bapak percaya Pak? Dengan hati percaya ya Pak akan dikelola dengan penuh ucap syukur. Wes, istri yang cakap dan luar biasa Bu. Oke. Ada lagi yang tidak mengelola keuangan? Semua rata-rata mengelola keuangan ya? Betul? Betul. Coba pertama, ibu-ibu coba ingat-ingat, hitung-hitung di tabungan. Punya nggak dana darurat? Ada ya? Ada. Besarnya berapa sih dana darurat yang ada di tabungan? Ya biasanya minimal 3 kali pengeluaran rutin bulanan. Jadi kalau misalnya ibu-ibu di sini rata-rata pengeluaran rutin bulanan, kira-kira berapa ya di sini ya? Ada yang di atas 10 juta? Banyak ya. Anak penabur sekolahnya SPP-nya berapa ya Bu? 3 juta ya kan? Belum jajannya.
belum lesnya, udah 5 juta ya. 10 juta ya, kira-kira ya, kalau rata-rata ibu-ibu di sini ya. Mungkin kalau sudah tidak ada anak yang bersekolah mungkin bisa lebih murah. Jadi tabungan minimal harus ada di tabungan dalam bentuk liquid ya, artinya sewaktu-waktu diperlukan, gampang kan? Jangan ibu punya tabungan emergency, dana darurat, naruhnya di deposito. Ada jatuh temponya Bu? Iya ada. Jadi agak lama, bisa sih tapi kena penalti ya, bisa dicairkan tapi butuh waktu. Disarankan 3 kali bulan pengeluaran bulanan, tapi paling baik itu 12. Ibu biasanya kebutuhan darurat apa sih yang sering biasanya terjadi? Kalau sakit, terus apa lagi? Piknik, tiba-tiba diajak teman, jalan-jalan, healing, ke Sentul gitu ya, sewa mobil, bayar makan-makan, berapa 500? Itu nggak ada anggarannya ya, Pak, nggak ada anggarannya kan Pak? Betul? Nah itu boleh nggak Pak, boleh nggak? Ngambil dana darurat? Wes, kata Bapak terserah Ibu. Sebetulnya gini loh Pak, hati-hati dengan, bercanda ya Pak, bercanda ya. Hati-hati dengan bank BINI. Ibu-ibu, ini ada satu bank ya yang luar biasa. BINI. Tahu? Setoran lancar Pak, betul? Bapak setor langsung diterima, cepat ya Pak. Tarikan tunainya sulit Pak. Ada interogasinya. Untuk apa? Berapa banyak? Terus kalau kita nariknya 10 juta, nanti dibalikin ya 10 juta. Jadi tarik tunainya jadi apa? Jadi hutang ya kan? Ya kan? Nah itu BNI. Kemudian kalau kita mau cek saldo ya kan? Nah begitu kita mau cek saldo, Mah berapa saldo kita? Bu sering ditanya nggak saldonya berapa? Pasti ditanya ya. Terus ibu berkelit nggak? Ada beli tas, beli skincare, beli itu, jelasin nggak? Kalau saya tuh dari awal pernikahan sudah bikin budgeting di komputer. Very good. Tepuk tangan dong buat Ibu Rita, ibu yang cakap, betul ya. Kemudian mampu mengelola hutang. Ya. Yang kedua, mampu mengelola. Ibu-ibu yang cakap harus mampu mengelola hutang. Hutangnya apa aja? Kredit card paling parah ya. Punya 5 kredit card, semuanya dipakai maksimum, bayarnya minimum. Keren banget ya. Lama-lama bisa bangkrut kita ya. Yang kedua, hutang yang baik. Hutang apa? Cicilan rumah. Kemudian hutang apa lagi? Cicilan mobil. Cicilan panci. Ada loh, cicilan panci ada. Panci sekarang gak murah loh Bu. 35 juta nyicilnya 12 bulan. 1 bulan nyicilnya berapa Bu? Oh gak beli pancinya ya. Jadi kalau kita total itu banyak loh. Belum lagi sekarang dengan teknologi Shopee Pay itu ya. Gampang banget. Pay later. Iya kan. Ada tas bagus lewat nih. Klik. Bayarnya 12 bulan. Jadinya murah kan? Tapi begitu ibu-ibu kumpulin semua di total itu bisa dari total penghasilan itu jadi totalnya bisa 75% bisa bayar hutang loh. Hati-hati. Jadi harus didata semua. Yang ketiga, ini yang paling penting. Jadi kalau dulu waktu SD saya selalu diingetin, sandang, pangan, dan papan. Harus punya, ya kan? Kalau baru menikah, tujuan keuangannya adalah beli rumah. Betul. Gak gampang loh anak sekarang beli rumah. Gaji UMR, ya kan? UMR Jakarta berapa ya? 4,5. Rumah yang paling murah di Gading Serpong berapa? Aduh, itu cukup nggak cicilan taperanya untuk bayar beli rumah di Gading Serpong? Nggak cukup ya. Aduh pusing. Memang ini menjadi kendala punya rumah. Saya waktu itu bekerja dan suami istri bekerja itu 10 tahun bekerja baru bisa nyicil rumah. Kebayang ya? Zaman dulu itu betul
betul-betul berjuang untuk beli rumah. Karena nggak cukup kalau ngandalin gaji. Jadi kalau sudah punya rumah tinggal aman. Ada 8 ya, nanti ibu-ibu evaluasi masing-masing, ibu-ibu sudah punya berapa nih, ya kan? Kalau sudah punya 8-8-nya aman. Kemudian punya dana pendidikan. Nah Bu, mungkin ibu-ibu anaknya sudah selesai kuliah kan, jadi udah nggak butuh lagi. Tapi mungkin ada selanjutnya Bu, Mah aku mau nikah, ya kan? Punya dana pendidikan udah selesai, tapi ada lagi tujuan selanjutnya ya kan? Nah mamah yang baik itu ajaib banget ya kan, nggak ngerti pokoknya sumbernya dari mana, itu harus punya ya kan, bener nggak? Aduh Pak, beruntung sekali Pak punya istri seperti ini Pak, istri yang cakap, susah Pak dicari, ini permata Pak, betul? Jadi kita betul-betul berjuang ya untuk mencukupkan 8 ini. Berikutnya, oh iya nih 8, punya tabungan hari tua. Nah untungnya kalau bekerja sebagai karyawan ya Bu, setiap bulan tuh kita dipotong, betul ya Bu? 2%, 2% ya JHT, betul. 2% JHT, BPJS berapa? Terus ada lagi satu lagi potongan DPLT atau biasanya disebut jaminan hari tua ya. Nah kalau yang swasta gimana nih? Kalau yang karyawan kan enak nih, kita dikumpulin kecil-kecil dari pemerintah. Nah kalau yang swasta berarti harus mempersiapkan ininya sendiri ya, JHT secara mandiri. Kemudian punya asuransi. Nah ini nih penting, karena apa? Untuk melengkapi, kita ini mau punya tujuan keuangan yang panjang. Tapi kalau nggak punya asuransi, repot. Betul? Setuju? Ibu-ibu, sekarang asuransi itu wajib loh sama pemerintah. BPJS ya, betul? BPJS itu asuransi yang resmi dari pemerintah. Nah itu menurut ibu-ibu cukup nggak? Kurang, kenapa kurang? Oh iya, itu cuma cover kesehatan, betul. Sementara kita perlu mengcover yang lain kan? Kalau kena penyakit kritis, kalau tiba-tiba meninggal, sementara tujuan keuangan kita masih panjang, apalagi kalau anak kita masih kecil, itu kalau nggak ada asuransi jiwa, repot loh Bu. Jadi ibu-ibu harus bijaksana juga. Jangan setiap punya temannya asuransi, ya kan? Kan di sini kan banyak agen asuransi ya Bu. Setiap ditawarin terus dibeli. Enggak gitu juga kali ya. Kita harus bijak memilih mana asuransi yang kita butuhkan untuk tujuan keuangan kita. Jadi jangan semua diborong Bu, belum tentu itu ibu perlu. Nah sebaiknya ibu diskusi dengan agen atau temannya yang agen asuransi, ditanya aja. Sebetulnya dengan kondisi seperti ini, saya punya tujuan keuangan seperti ini, apa yang saya harus beli? Nah kita harus bijak juga memilih ya. Nah yang terakhir nih, tahu portofolio keuangan keluarga. Pak sering ngecek nggak Pak portofolio? Oh buat laporan ya? Weh, Bu Rita ini memang contoh. Weh, pakai Excel ya Bu ya. Sekarang tuh semua serba komputeras Pak, ada aplikasinya. Anak-anak Gen Z itu ya sekarang ya, pinter banget loh. Anak-anak kita tuh nggak perlu diajarin, mereka sudah tahu. Langsung install, gaji berapa, potongan berapa, buat nonton konser, dananya ya kan. Sekarang anak-anak Pak susah Pak, cicil rumah, nanti mah aku harus nonton konser BTS dulu ya kan. Jadi duitnya itu ada yang untuk konser, itu ada sendiri Pak, beda sama kita tujuan keuangan ya, beda ya. Beda, tapi itulah anak Gen Z. Nah kita harus bagaimana kita mengarahkan ya Pak, mengarahkan. Gen Z ini kebutuhannya beda. Sekarang Gen Z mana mau disuruh beli rumah, nyicil rumah. Ada yang anaknya sudah bekerja? Ada ya? Ibu anaknya mau disuruh beli rumah? Oh, wih, berarti dia udah ikut perencana keuangan Bu. Keren itu. Ibu sudah lunas lagi ya? Wah, ini ibu yang bijak memberikan. Nah,
Rata-rata tuh anak Gen Z tuh nggak perlu kita kasih tahu loh, mereka semua melek, ya melek internet. Perlu apa? Google. Bukan nanya mamahnya lagi sekarang, Google lebih penting, harus pinter. Jarang mereka akan diskusi. Karena apa? Karena pengetahuan kita mungkin berbeda zamannya dengan mereka. Nah, sebetulnya kenapa sih kita butuh perencana keuangan ini, sebetulnya kenapa? Ya, ada yang tahu? Ibu-ibu, sebetulnya kenapa sih kita harus merencanakan 8 ini? Ibu mau nggak sih pensiun, pelayanan di lansia, mau jalan-jalan ada duitnya, sehat, kemana? Kemana tadi Ibu? Swiss ya? Iya, ke Swiss dengan ibu-ibu lansia, wah ada duitnya. Mau berbagi berkat ke gereja, ke panti, ya kan? Kita mau nengok, ada duitnya. Jadi benar seperti yang Bu Ruby tadi katakan, kita bukan cuma kejar common grace di sini. Perencana keuangan itu tujuan akhirnya adalah apa? Menjadi berkat, betul? Jadi apa yang kita hasilkan itu kalau kita kelola dengan baik, itu kita bisa menjadi berkat. Nah ini contoh-contoh, ini betul ya Bu, ini Ibu lakukan ya. Wah ini kita untung ada contohnya, jadi saya nggak usah repot-repot menjelaskan ya kan. Pertama penghasilan langsung dipotong pajak ya kan, nggak ada ampun. Pokoknya semakin besar penghasilan semakin besar pajaknya. Jadi kalau ibu-ibu nggak mau besar potongan pajak suami, tolong minta sama pemerintah dikecilkan gajinya ya kan. Setuju? Oh jangan dong. Yang kedua cicilan hutang. Nah ini yang tadi sudah saya sampaikan ya, jangan lebih besar dari 35%, bisa sengsara hidup kita, betul? Jangan lupa yang nomor 3, sebetulnya saya setuju tuh nomor 3 di nomor 1 ya, betul gak Bu Evi? Persembahan itu nomor 1 harusnya ya. Iya persembahan, perpuluhan, ada juga teman-teman kita yang suka beramal ya. Jadi suka beramal tuh ada posnya sendiri di sini. Kita sisihkan sendiri. Suka beramal itu kayak anak Tuhan tuh suka berbagi berkat ya. Di sini posnya kita siapkan. Yang keempat ini agak susah nih. Biaya hidup. Nggak pernah turun, betul? Biaya hidup selalu naik, repot nih. Apalagi gaya hidup ya kan. Biaya hidup berbanding lurus dengan gaya hidup, habislah penghasilan kita. Jadi kalau bisa gaya hidup disesuaikan dengan penghasilan, setuju? Kemudian sisanya kita masukkan di tabungan atau investasi. Supaya apa? Supaya ada pertumbuhan nilai kekayaan kita. Jadi kita seharusnya memang kita buat laporan. Ada laporan keuangan, ada laporan kas ya. Jadi kita punya aset tuh apa, itu kita rinci semua. Asetnya itu aset tidur atau aset yang menghasilkan income, betul? Ya, kalau kita membangun aset yang bisa menghasilkan income itu bisa menambah pertumbuhan portofolio kita. Jadi kita mau semakin tahun pertumbuhan kekayaan kita itu meningkat, betul? Kebanyakan rata-rata dari kita pertumbuhan kekayaannya menurun, bukan meningkat. Karena penghasilan sudah nggak ada, kebutuhannya makin banyak. Nah ini yang harus kita atasi. Setelah kita kumpulkan harta kekayaannya ini sebetulnya untuk apa sih? Betul? Nah kita wariskan. Anak-anak itu perlu diajarin. Ini loh hartanya, ini yang harus nanti dikelola. Karena kalau semakin banyak harta kekayaan yang kita miliki, akan semakin sulit nanti buat anak-anak. Coba misalnya ibu bayangkan, belum tentu anak-anak kita itu sesukses kita ya. Syukur-syukur Tuhan kasih berkat luar biasa, dia jauh lebih sukses, itu gak ada masalah. Tapi begitu ibu-ibu mewariskan banyak sekali aset, itu ada pajaknya. Pajak warisan, pajak ini itu ya.
itu harus dipersiapkan. Kalau tidak dipersiapkan, anak kita akan kerepotan tuh. Saya ada satu teman ya di satu komunitas, itu sampai tanda tangan tidak mau menerima hak waris, saking kayanya orang tuanya. Jadi punya tanah di mana-mana, punya rumah di mana-mana. Kalau di total-total, pajaknya itu gede banget. Sementara mereka berenam itu tidak semuanya mampu. Jadi pajaknya ini siapa yang bayar? Ya kan? Betul? Repot itu. Jadi memang harus dipersiapkan. Nah, ini yang harus kita komunikasikan ke anak-anak. Nah, bagaimana caranya buat sebelum ini terjadi? Ya, ibu-ibu kalau bicara sama pasangannya, karena ini kita tidak bisa mengelola sendirian ya. Kita harus duduk bareng bersama pasangan dan mengelolanya bersama. Harus mempersiapkannya bersama-sama. Supaya apa? Supaya pengalihan warisannya ini lancar dan anak-anak tidak merasa dibebani, ya. Nah, ini yang paling seru kan? Kita masuk ke beberapa instrumen keuangan. Udah mulai ngantuk? Ah, enggak ya? Saya kira kalau udah mulai bahasa-bahasa roh keuangan itu udah mulai membosankan ya. Udah mulai garuk-garuk nih. Oke. Kenapa sih kita perlu investasi? Kenapa? Karena ada inflasi. Inflasi itu tuh apa sih? Ayo Ibu Ketu, inflasi itu apa? Tuh, tinggal baca. Kenaikan harga ya, barang-barang, cabai, beras. Ya ampun, tolong, bulan kemarin baru berasnya harganya 60.000. Kenapa hari ini sudah jadi 80.000? Inflasinya tuh berapa persen? Sempet gak ibu-ibu hitung-hitung gitu ya? Enggak ya? Wah, masih lebih nih duitnya ya. Oh gitu ya. Jadi ini contoh ya secara umum. Uang kita itu menurun, kenaikan harga itu melonjak, sementara penghasilan tidak mengikuti harga inflasi. Benar? Nah, jadi untuk mengatasi inflasi ini kita perlu satu instrumen investasi. Jadi penghasilan yang kita miliki itu salah satunya dikelola untuk kita investasikan. Untuk apa? Untuk jangka panjang. Ya, karena kebutuhannya kan banyak nih. Ngawinin anak, ya kan? Mau jalan-jalan ke Eropa, mau banyak lah. Tujuan keuangan ibu-ibu nih saya yakin pasti banyak. Itu perlu didata. Dan kapan mau dilaksanakan ya kan? Itu mesti dirinci. Terus uangnya kapan disiapkan? Misalnya kalau saya nih sudah di depan mata ya, dana pendidikan anak untuk sekolah. Sebentar lagi nih kuliah nih. Setelah kuliah S2, udah pesen nih. Kan kalau S2 kan urusan kamu. Nanti kalau mau S2 cari beasiswa sendiri. Pinter ya mamahnya, kesannya bagus ya, padahal mamahnya ayo cepat belajar. Supaya anak itu begitu selesai kuliah mulai mandiri ya, mencari penghasilan dan belajar untuk mengelola keuangan pribadi. Tapi sebagai orang tua menyiapkan enggak? Harus ya, kewajiban kita ya, betul? Nah ini cerita. Pada tahun 2011 tuh harga beras sekilonya 7.890. 2020 12.434. 24 berapa sekarang harga beras? 95 sekilo Bu. Gila mahal banget. Oh 80, saya kaget loh Bu. Saya nggak pernah beli beras sekilo 80.000 soalnya. Sekarang sekilo berapa rata-rata? 8.000, 80 jadi berasnya harganya berapa per kilo? 16.000. Duh udah naik berapa persen ya? Baru berapa tahun ya? Kalau ini? Wah, untung saya nggak doyan Big Mac ya. Tahun 97 tuh Big Mac masih 4.600 loh. Siapa nih anaknya doyan makan Big Mac? Ingat gak dulu belinya berapa? Sekarang berapa harganya? Jauh banget. Sekarang 50.000, 60.000. Big Mac berapa? 50 sekian. Kenaikannya tuh berapa persen? Nah ini kita masuk dengan
investasi. Jadi investasi itu adalah mengelola aset atau harta sehingga aset atau hartanya dapat memberikan hasil di kemudian hari. Nah, jadi ini ada investasi, ada ini kliknya bisa ya? Oh ya, ini ya yang bulat ini investasi. Kemudian investasi itu harus tahu tujuannya untuk apa. Jangan sampai ibu-ibu menaruh investasi dana pendidikan anak ditaruh di saham. Perlunya bulan depan. Waduh, IHSG kemarin minus 2%. Misalnya biaya kuliahnya 60 juta ditaruh di saham, hari ini langsung anjlok 2%, begitu mau bayar bulan depan duitnya kurang, ya kan? Bahaya. Jadi harus disesuaikan dengan tujuan. Bila tujuannya dalam jangka pendek, 1 atau di bawah 2 tahun atau 1 tahun, taruhlah di tabungan, bukan di investasi ya. Jadi gampang diambil, mudah digunakan, gampang ditarik. Kemudian jangka waktunya. Ini ibu-ibu kalau punya rencana keuangan harus dirinci, saya perlunya kapan? Kalau misalnya anak saya saat ini masih SD, baru kelas 1, investasi rumah boleh dong? Boleh nggak? Boleh kan, jauh ya, berapa tahun lagi kan? Mumpung rumah lagi diskon ya, bener nggak Bu Tena ya? Sekarang harga rumah Gading Serpong berapa yang paling murah? Wah, 1M. 2 anak berarti investasinya 2M. Mulai hitung-hitung tuh. Nanti kalau perlu hitungannya bisa ke Bu Tena aja. Ya, gampang. Sini pokoknya banyak. Di tempat kita ini multi talented semua. Ibu-ibu kalau perlu sesuatu tinggal japri aja, japri. Ya. Kemudian resikonya kita harus pikirkan. Karena semua investasi itu ada resikonya. Dananya kalau di pasar modal, kita sarankan ini adalah dana dingin. Uang yang tidak akan dipakai dalam waktu dekat. Karena orientasinya panjang, 5 sampai 10 tahun. Ya. Ya, boleh. Nanti saya disclaimer on dulu ya sebelum kita masuk dari kode-kode saham ya. Saya izin disclaimer on. Jadi ketika saya membahas kode-kode saham ini bukan ajakan membeli kode sahamnya. Jadi ibu-ibu harus evaluasi sendiri, harus hitung resikonya dengan baik. Betul? Setuju? Jadi jangan sampai nanti begitu keluar kode sahamnya nanti keluar dari sini ibu rugi, beli dan rugi, saya dicari-cari nanti, repot. Oke. Cari ya. Jadi investasi di pasar modal itu adalah dengan membeli efek untuk memperoleh keuntungan capital gain dan dividen. Untungnya 2. Jadi sebetulnya investasi itu banyak, ada bentuk aset real, ada yang bentuk liquid seperti ini. Kalau saham itu bentuknya liquid ya, gampang dicairkan. Kemudian kalau bedanya dengan kalau kita invest di properti itu nggak bisa langsung dijual, ya. Jadi kalau untuk tujuan jangka pendek jangan. Apalagi kalau misalnya sudah tinggal 5 tahun pensiun, 5 tahun beli rumah kayaknya kurang wise, kurang bijak. Jadi harus disesuaikan dengan tujuan keuangan masing-masing. Ngomong-ngomong ini saya waktunya berapa lama ya soalnya slide-nya masih panjang. Hah? Masih boleh lanjut? Lanjut, kalau enggak saya kirim aja slide-nya gitu ya. Oke, ya. Jadi ada 2 keuntungannya, dari harga beli ke harga jual, selisihnya itu namanya capital gain. Misalnya hari ini harga ibu beli 1.000, besok jual harganya 1.200, keuntungannya 200 perak. Kemudian ada lagi keuntungan dividen. Jadi kalau ibu-ibu maunya santai ya, sahamnya maunya yang tidak yang volatile, belilah saham-saham yang bagus, tidak perlu diawasin tiap hari, harganya naik, dapat dividen. Ada saham-saham bagus yang menghasilkan memberi dividen setahun 2 kali. Ada yang saya tahu tuh ya BCA, ya BCA. Kemudian ada perusahaan tambang yang bagus, Adaro, PT Adaro yang menghasilkan batu bara. Itu
memberikan dividen setahun 2 kali. Dividen tuh seperti ini nih. Kalau ibu-ibu nabung di bank, ibu dapat bunganya nggak? Dapat ya, berapa persen? 2. Potong pajak? Setahun 2%. Kalau di saham, dividen payout ratio itu ada yang BCA saya lupa ya berapa. Ada yang 8%, iya, final, pajaknya final, ya. Ada yang 8%, ada yang 12%, tergantung perusahaannya, macam-macam ya. Jadi ada 2 keuntungan. Sampai sini ibu-ibu udah pusing belum? Oh lanjut ya. Kalau belum pusing saya lanjutin nih. Kalau udah pusing boleh nanya deh. Belum lanjut ya. Oke, ini contoh gampangnya ya. Contoh gampangnya. Sebetulnya saham itu ada di sekitar kita ya. Ibu-ibu bangun tidur berdoa dulu apa pegang HP dulu? Oh iya, setuju. Bu catat Bu, berdoa semua kok Bu. Ya kan? Bukan pegang HP. HP-nya apa? Samsung, Oppo, iPhone, semuanya ada perusahaannya yang jual, namanya ERA. Kode sahamnya ERAA. Dari bangun tidur kita sudah melihat saham. Habis itu antar anak kan? Atau ke dapur dulu? Oh ya, kita siapin sarapan ya kan? Sarapan bikin Indomie, kode sahamnya ICBP ya. Nah, terus ada Aqua kan? Sayangnya Aqua tidak go public. Tapi ada Cleo, ada Ades, sahamnya dijual. Nah, minumlah sahamnya. Terus ke sekolah nggak? Mandi dulu nggak kalau ngantar anak? Mandilah. Pakai sampo? Pakai sabun? Unilever. Keluar antar anak pakai mobil nggak? Ada yang mobil, ada yang sepeda motor. Kode sahamnya Astra, ASIC. Mobilnya jalan tuh ada gelindingan kan, ada rodanya ya. Kode sahamnya GJTL. Wah, pokoknya itu nggak jauh-jauh loh. Semua yang sekitar kita itu ada 923 emiten. Bahkan akan lebih ya, karena akan yang ada lagi yang tanggal 7 besok mau IPO. Seperti itu. Initial public offering. Jadi perusahaan ini membutuhkan dana. Ya. Dia mau minjem. Jadi dia jual sahamnya, dia kasih ke dia catatkan ke pasar saham ya. Nanti sahamnya kita yang beli. Kita akan beli pakai duit. Nah, dia dapat modal kan? Nah, itu. Dia mencatatkan perusahaannya di Bursa Saham Indonesia. Nah, inisial pertamanya itu namanya IPO. Seperti itu. Jadi sekitar kita itu semuanya saham. Jadi gak usah takut saham. Yang penting ibu-ibu tahu, oh saya tahu kok perusahaannya ini, perusahaannya bagus. Jadi membeli sesuatu yang kita kenal ya, betul? Kita ke mall SMS, sahamnya apa? Kode sahamnya? SMRA, Sumarekon. Begitu sampai di dekat gym, ada cabang apa? BCA. Ada orang BCA nih di sini. Kode sahamnya apa? BBCA. Sekarang BBCA paling, iya oke? Jadi udah ngerti ya, di sekitar kita tuh nggak jauh-jauh nih. Nah kalau ibu-ibu suka ke bank, ibu-ibu sini yang paling sering ke bank mana? Aduh, pemasarannya oke banget di sini. Oke, terus kalau kita ke mall, belanjanya di Hypermart. Kode sahamnya ada tuh Hypermart. Nah Alfamart AMRT. Jadi tuh kita tuh nggak jauh-jauh loh. Semua kode saham itu ada di sini. Kita liburan ke Swiss pakai pesawat kan? Biasanya pakai pesawat apa? Atau langsung pakai tur yang urusin? Nggak mau repot lah ke Swiss. Saya mau duduk aja ya Bu Ruby, bener ya? Duduk ke Swiss, pokoknya tur yang ngatur. Ya. Tapi di samping itu kita harus tahu juga ya, di saham itu ada resiko. Resikonya satu, kerugian kalau harganya turun. Ibu-ibu kalau nggak punya mental yang kuat, jangan sekali-kali beli saham yang volatile, yang naik turunnya tinggi.
Ya, bisa nggak tidur loh, nggak bisa makan. Kemudian risiko fluktuasi, risiko dividen. Nah ini risiko dividen ini seperti ini yang kejadian berkali-kali ya, yang terjadi dalam 2 tahun terakhir ini. Namanya dividen trap. Orang membeli sahamnya dengan mengharapkan dividen. Begitu dia beli, sahamnya turun sebesar dividennya, anjlok. Itu ada satu perusahaan namanya Bukit Asam, itu waktu turun itu turunnya sebesar dividennya Rp1.000. Gede loh. Yang ketiga, yang keempat, itu ada kemungkinan sahamnya disuspend. Suspend itu sahamnya nggak bisa dijual, ditahan oleh bursa. Sekarang yang lagi ngetren, kalau ibu-ibu suka dengerin YouTube apa IG itu ada satu saham kodenya brand, itu ini ya, apa namanya, sedang kena suspend. Jadi penjualannya tuh diatur yang namanya full call auction. Jadi kita nggak tahu harganya, kayak di kamar gelap gitu. Antara yang beli sama yang jual kita nggak bisa lihat, kayak di blok, di suspend. Ada juga saham yang disuspend beneran, nggak bisa dibeli. Itu karena berbagai alasan. Nah, yang terakhir itu delisting. Jadi ada satu saham yang sampai sekarang itu disuspend dan kemungkinan akan delisting. Itu mungkin ibu-ibu pernah dengar perusahaan Sril, di perusahaan tekstil terbesar ada di Solo, itu sampai sekarang kena suspend dan terancam untuk delisting. Oke, sekarang kode saham ya. Sekarang ibu-ibu pengen tahu dong saham yang aman, yang nggak bikin kita nggak bisa tidur, yang bikin kita tetap bisa jalan-jalan. Satu aja ya, ya BCA. Ini waktu saya screenshotnya nih hari Senin kemarin, itu kenaikannya dari bulan Juli sampai April ya ini ya, 2024 itu kenaikannya 76%. Kalau ibu-ibu punya uang 10 juta naik 76% jadi berapa? Lumayan ya, dalam waktu 2 tahun loh, 2 tahun ya. Oke. Nah sekarang nih, ini hasil riset ya, bukan saya yang buat. Hasil riset salah satu sekuritas, 2004 invest beli saham BBCA. Nggak banyak sih, 20 juta. Tahun itu ibu-ibu kira-kira 20 juta punya duit? Adalah ya 20 juta. Adalah pasti ya kan? Dari modal 20 juta dihitung hari ini, itu nilainya jadi 1 miliar 77 juta 777 plus 778. Jadi modal 20 juta 20 tahun yang lalu itu kenaikannya uang kita jadi 60,8. Wih, kalau tahu ya uang ongkos anak nikah taruh situ aja, kan masih lama nikahnya, anaknya masih 4 SD, saya 2004, anak saya belum lahir 2004, 2007. Terus dia juga bagi dividen BCA. Kita hitung nih dividennya selama 20 tahun 138 juta. Jadi total yang didapat 1,2. Modalnya 20 juta. Menarik ya pasar saham itu ya. Menarik ya. Tapi ibu-ibu harus belajar karena tadi ada resikonya. Betul? Oke, untuk mengakhiri presentasinya, ini ada satu tokoh terkenal di Indonesia namanya Bapak Lo Keng Hong. Dia terkenal sebagai bapak investor Indonesia seperti Warren Buffett Amerika. Katanya gini nih, harta karun kekayaan terbesar yang ada di dunia adanya di pasar modal, bukan di bawah laut. Nilainya nyata dan transparan. Sangat disayangkan bila ada orang yang tidak mengenal pasar modal. Mudah-mudahan pengurus bisa mengundang Pak Lo Keng Hong, mau nggak? Wah, pasti penuh ini sampai luar-luar nih. Ya, demikian sharing saya untuk pengelolaan, bijak mengelola keuangan dan kita mengambil keuntungan dari investasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
Oh, sudah selesai kan? Oh, ada yang mau nanya nih? Oh, cuma 2 doang katanya. Waktunya udah di aba-aba. Oke, silakan Bu Asnur. Kasih dong. Sebentar, nggak kedengeran. Kasihan yang di belakang. Pak Riki itu udah penasaran, Ibu mau nanya apa? Siapa tahu bisa bantu jawab ya Pak. Bapak udah lewat ini ya Pak, pelajaran ini ya Pak. Udah invest saham juga Pak. Obligasi, good. Tes. Oke, silakan Bu Esnur. Ya Ibu, saya tertarik sekali dengan pemaparan Ibu. Dengan pengalaman Ibu yang sudah berkecimpung di pasar modal. Untuk kita-kita nih yang masih awam, sebaiknya kita pilih yang mana dengan modal berapa? Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan bagus sekali ya. Ibu mau invest atau mau trading atau mau invest apa? Saham ya? Oke. Sebetulnya untuk di saham itu modalnya nggak gede-gede amat. Kalau ibu mau modal beli investasi di properti, itu ada minimal. Kalau di obligasi ya Pak, minimal 1 juta ya Pak beli obligasi. Jadi kalau mau yang aman, ibu-ibu mau yang ya orangnya konservatif, belilah obligasi. Obligasi itu aman, dijamin pemerintah, itu kan surat hutang. Jadi kita terima penawarannya. Tapi kalau ibu-ibu tertarik untuk di saham, itu minimal, nggak ada minimalnya, 100.000. Ada saham kok yang murah, 100.000. Tapi saran saya nih, karena baru memulai, ya sama-sama belum pengalaman, sebaiknya start small. Mulai dengan jumlah yang kecil. Yang kira-kira ibu-ibu rela kalau hilang, kalau harganya naik turun. Ah itu tadi sudah, saya balikin lagi ya. Oh ada tadi, itu di BCA, ibu beli langsung simpan untuk jangka panjang, gitu. Itu di BCA. Harga BCA hari ini berapa? Ini ibu BCA 9.000. Mana? Bantuin lihat, Silisya. Enggak. Harga BCA berapa sekarang? Saya lupa jadinya. Oh iya ini. Terima kasih Bu Adriana. Nah, ya, ini biasanya paling favorit soalnya. Kalau yang lain belum tentu naik. Ini biasanya naik terus soalnya. Ya, kita kasih yang naik terus kan. Maunya kan naik terus atau turun terus. 9.500 itu modal belinya minimal 1 lot ya Bu Esnur. Ibu kalau mau beli BCA 1 lot itu harganya 9.500 dikali 100. Karena kan nggak bisa beli 1, belinya 100 lembar. Jadi modalnya 95 ya. Buka rekening dong. Sama kayak buku tabungan ya. Ibu-ibu kalau mau punya tabungan mesti buka rekening kan? Iya, sama. Jadi buka rekening saham, kemudian nanti belajar sama-sama. Ya, seperti itu. Oke? Satu lagi? Pertanyaan? Gak ada? Wah, gak ada yang mau kode saham cuan hari ini ya. Oke, saya rasa cukup ya. Terima kasih Bu Nani yang sudah mengundang. Semoga ya Bu Nani dan pengurus. Saya sebenarnya deg-degan loh Bu, waktu ditelepon itu terus terang saja. Tapi ini karena kalau Bu Nani yang sudah telepon saya berarti Tuhan sudah mengutus. Tidak ada alasan. Selama ini kan menolak ya. Jadi teman-teman ya, jangan pernah menolak pelayanan. Karena Tuhan selalu punya cara untuk kita melayani Tuhan. Ingat, ada 3 untuk sukses di investasi. 1, bersabar. Kalau modal udah pasti punya lah ya. Mau kecil mau gede pasti ada. Tapi kalau beli hari ini jangan juga hari ini minta cuan. Ya harus bersabar. Kedua, bersyukur. Kalau dikasih cuan ya kan, dikasih keuntungan sedikit atau banyak tetap bersyukur. Nah ini contoh yang paling nyata ya kan. Saya beli hari ini, saya jual di harga 10.000. Sudah dikasih cuan loh 10.000. Jadi saya belinya 9.000 dikasih 10.000. Cuan nggak? Cuan. Begitu saya jual, sahamnya terbang ke 12.000. Ibu-ibu sedih nggak? Sedih kan? Padahal udah dikasih cuan loh. Jadi ingat ya. Yang kedua, bersyukur. Setelah itu apa? Yang ketiga? 3B Bu, 3B. Yang B. 1, berbagi
berkat. Jangan jadi common grace ya Bu. Kita harus special grace. Tuhan kasih berkat luar biasa, ya kan? Berkatnya itu untuk apa? Untuk kita memberkati orang lain. Sehingga nama Tuhan makin dimuliakan. Begitu penutupnya. Terima kasih semua. Semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan lagi silakan japri aja. Terima kasih Bu Ilya. Kayaknya ibu-ibu semangat nih, mau dilanjut. Kita punya banyak waktu loh sampai sore. Iya boleh Bu, kita makan dulu habis itu lanjut lagi di sini. Nggak pulang-pulang kita. Iya, saya mau sharing sedikit boleh? Jadi begini ya, kenapa tadi saya ngaku jadi Menteri Keuangan, tapi saya rasa semua ibu-ibu jadi Menteri Keuangan kan ya. Karena bapaknya kan pusing nyari uang, masa disuruh ngatur lagi, tambah pusing lah dia ya kan. Waktu kami baru menikah, saya nggak pernah nyatet pengeluaran saya. Terus satu saat sesudah pernikahan berjalan beberapa bulan, suami saya nanya, kenapa uangnya habis, dipakai kemana, buat apa? Jujur aja saya tersinggung Bu. Kok perasaan nggak percaya ya sama saya gitu kan? Terus saya mikir gimana ya caranya ya supaya nggak perlu tersinggung lagi besok-besok kalau ditanya gitu kan? Karena saya punya komputer ya saya buka aja Excel, saya catat aja di situ semua-muanya ya kan? Dan kami memang punya komitmen dari awal pernikahan, nggak ada yang namanya duit lu, duit gue. Duit gue ya duit gua gitu kan. Banyak yang ngajarin kayak gitu kan ya. Mak-mak zaman dulu kali ya gitu. Kau udah menikah ya Rit, duit suami duit istri. Duit istri ya duit istri. Itu ajaran yang tidak patut ditiru ya ibu-ibu ya. Jadi kami komitmen dari awal pernikahan, duit suami duit istri itu duit kita bersama. Karena waktu diberkati kan katanya jadilah satu tubuh. Waktu kita menikah kan jadi satu tubuh kan? Coba buka lagi itu kitab Kejadian ya kan? Jadi kalau satu tubuh ya satu uang, satu keuangan gitu. Nggak ada duit lu duit gue, sama. Nah ya udah, gampang. Buka Excel, bikin tuh. Gaji suami berapa, gaji saya berapa, gabungin. Habis itu nomor 1 bayar utang. Atau perpuluhan ya, nomor 1 perpuluhan, nomor 2 bayar utang. Itu penting banget. Makan nggak makan utang harus lunas gitu. Baru yang lain-lainnya mengikuti. Sisanya boleh buat piknik atau makan-makan tiap weekend. Begitu ya. Nah, itu sudah saya lakukan dari awal pernikahan sampai sekarang. Dan kami sudah 34 tahun menikah. Awalnya saya rada berat melakukannya karena tiap kali mesti nyatet, ya kan? Tapi sekarang saya senang sekali sudah melakukannya berpuluh-puluh tahun. Thank you. Ya, mari kita tutup persekutuan kita hari ini dengan puji-pujian Sering Kutanya Pada Diriku. Saya undang ibu-ibu, bapak-bapak. Oh bapak, cuman satu. Silakan berdiri. Mudah-mudahan minggu depan bapak-bapaknya nambah ya. Ibu-ibu diajak ya suaminya. Di dunia gemerlap.
bersyukur kita sudah menyelesaikan persekutuan kita. Mari kita pulang. Kiranya kasih Tuhan menyertai setiap langkah kita untuk kita boleh terus bersaksi bagi kemuliaan-Nya. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang terus menopang setiap kehidupan kami. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Mari kita hening sejenak. Sebentar kita akan mendengarkan Komisi Dewasa News. Saya persilahkan pengurus. Shalom, selamat pagi menjelang siang kepada ibu-ibu semua yang telah hadir dan Pak Riki yang juga ikut di persekutuan dewasa pagi ini dan yang menyaksikan melalui YouTube. Terima kasih sebelumnya kita ucapkan kepada Ibu Penetua Ruby Roseli yang menyampaikan firman yang bermanfaat sebagai kita ibu-ibu untuk di rumah tangga, dan terlebih kepada Ibu Ilia Kotrier yang seminarnya sungguh sangat membuka wacana kita dan mungkin nanti juga akan bermanfaat bagi kita untuk mendapatkan seperti tema kita tadi, bijak untuk mendapatkan keuntungan. Seperti tadi, cuan ya. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati pelayanan ibu-ibu dan menjadi berkat buat kita semua. Tak lupa juga kita mengucapkan terima kasih kepada pelayan yang melayani kita di persekutuan pagi ini, di mana kita dilayani oleh Kakak Love, Kakak Tabita, dan juga Kakak Louis. Terima kasih ibu-ibu atas pelayanannya dan juga ibu-ibu yang di belakang, dan kita harapkan untuk kedepannya kakak-kakak yang lain juga ikut ambil bagian untuk pelayanan di persekutuan dewasa. Untuk saat ini juga kita bersukacita menyambut ibu-ibu yang sudah hadir, dan apabila ada yang baru pertama kali hadir di persekutuan ini, kami undang untuk bangkit berdiri. Apakah ada yang baru pertama kali? Oh, tidak ada. Oke. Oh iya, itu tadi sudah disebut ada Bapak Riki yang tamu khusus ya. Oke. Untuk minggu depan, untuk minggu depan kita akan ada pertukaran pelayanan kebaktian Komisi Dewasa, yang mana kita dilayani dari GKI Perumnas, yaitu nanti renungannya akan disampaikan oleh Pendeta Suryati Ambarsari, pendeta dari GKI Perumnas, dengan tema Iman Bertambah dan Kasih Melimpah. Kita harap ibu-ibu dan juga Bapak bisa hadir kembali di minggu depan tanggal 13 untuk menghadiri persekutuan dewasa. Dan untuk minggu depan kita ada link yang telah dibagikan di WA Group untuk dapat diisi ataupun nanti dapat mendaftarkan langsung
ke Ibu Funi di belakang untuk diregister. Ya, nanti tentu di belakang ya. Untuk mendaftarkan kehadiran untuk ibadah persekutuan minggu depan. Kemudian yang tak kalah pentingnya pada hari ini adalah yang berbahagia Ibu Budi Ramawati yang berulang tahun, tetapi beliau tidak dapat hadir di siang hari ini. Mari kita tetap menyanyikan ya lagu ulang tahun buat Ibu Budi walaupun Bu Budi tidak hadir. Saya undang untuk ibu-ibu berdiri, kita nyanyikan bersama-sama lagu ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu sahabat, selamat ulang tahun. Ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu sahabat, selamat ulang tahun. Terima kasih ibu-ibu. Demikian warta persekutuan kita pada hari ini. Ya, kita tunggu untuk kehadirannya minggu depan, dan sebelum kita bubar, mari kita foto bersama. Ya, di depan.